platform media sosial buat Pak Andri, semisal YouTube, TikTok, Snack Video, untuk sebagai media share atau wadah sharing produk yang kita jual, yang kita tawarkan ke masyarakat. Setidaknya masyarakat tahu kalau kita tuh, oh ini yang kita usahakan, ini yang kita jual, ini yang kita lagi perjuangkan buat kehidupan sehari-hari gitu. Perlu nggak sih menurut Pak Andri? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman Alfamart, teman-teman di Perkali yang saya cintai, saya sekarang lagi ada di kediamannya Pak Andri, mantan kepala toko saya, mantan koordinator saya, rekan saya, sahabat saya dulu di Srengseng. Sekarang setelah resign dari Alfamart, setelah resign dari Danone ya Aqua, akhirnya beliau membangun usaha sesuai dengan hobinya dia. Mau tahu hobinya apa? Saksikan terus. Oke, kawan-kawan, bisa kita lihat ya, ini banyak toples-toples cupang yang sudah dipajang sama Pak Andri. Ini adalah cupang-cupang yang siap jual, tapi Pak Andri nggak jual. Kenapa? Karena Pak Andri udah ada seller utama yang kasarnya itu memberikan modal produksi. Jadi si sellernya itu memonopoli supaya barangnya tidak boleh dijual atau tidak boleh dibeli pihak lain kecuali si sellernya ini. Maka dari itu Pak Andri hanya dijadikan sebagai tempat produksinya aja. Saya pikir bahwa memang itu jalan satu-satunya memonopoli usaha pada saat ini. Karena memang yang dihasilkan sama Pak Andri cupang-cupang terbaik ya, dari proses perkawinan, pembibitan, sampai pembuahan, sampai akhirnya menjadi cupang yang siap jual. Ini adalah contoh dari toples-toples yang memang posisinya udah siap kirim, harus siap kirim, karena ke si sellernya itu wajib kirim itu antara 100 sampai 200 ekor, dan kalau bisa up. Makanya Pak Andri itu walaupun bekerja dari hobi, tapi cuannya ya cukuplah 5 sampai 6 juta, 10 juta per minggu atau per bulan. Jadi teman-teman, ini baru proses dia siap jual. Bagaimana proses dari perkawinan, pembibitan, sampai pemeliharaan cupang, paling dari titik awal. Ayo kita lihat di tempat gudangnya Pak Andri ya. Oke kawan, kita sekarang ada di PAM-nya atau tempat pemeliharaan cupangnya Pak Andri. Ini cupang-cupang yang posisinya dalam proses pemeliharaan, pembesaran ya, termasuk ini nih. Ini total ada berapa ribu cupang ini, buset, banyak banget. Belum di dalam coy, masya Allah, ya Allah ya Rob. Ini proses pembesaran ya, dan ini belum bisa siap kirim ke si seller ya bos. Oke, ini lagi kita ke labnya Pak Andri. Allah ya Rob. Ini proses pembesaran juga atau gimana nih? Ini dalam tabung-tabung styrofoam nih. Ini posisinya dari usia 4 hari sampai kurang lebih 2 bulan setengah, dia posisinya di styrofoam. Styrofoam. Nanti kalau udah 3 bulan ke atas baru kita tadi pindah buat ke pembesaran. Nah, kita mundur lagi ke. Nah, ini proses yang pakai tabung lagi, kaleng cat ya. Kaleng cat kalau kita bisa lihat isinya cuma 1, 2. Ini proses perkawinan di sini. Enggak, pembesaran ini. Pembesaran juga. Gila gede banget bos. Cupang apa itu? Giant. Oh, ini khusus cupang yang antik, yang spesial. Oh gitu. Kalau yang proses perkawinan dari, kan Pak Andri nggak beli bibit kan, tapi pembibitan di sini, pembuahan di sini, peternakannya di sini gitu. Bener nggak? Produksinya di sini. Dan ini bathtub kamar mandi bos. Iya, Nih lu, kalau kita mau iseng-iseng langsung nyebur. Aduh, gile Pak Andri. Bathtub aja dipakai buat ikan cupang, kalah manusia coy. Oke, sekarang kita balik lagi ke. Ini harus intens ya, bisnis dari hobi ya.
intens ngurusin, harus telaten. Tuh lihat. Contoh koordinator Alfa yang akhirnya berkecimpung di dunia cupang. Ya. Oke, ini proses pembesaran lagi. Tuh lihat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita kedatangan tamu ya. Saya malah yang ngedatengin ya. Saya ngedatengin rumah Pak Andri, mantan koordinator Srengseng, kepala toko Srengseng. Sekarang berkecimpung sama bisnis barunya. Yang lama di Alfamart, sekarang pindah ke Danone. Udah gitu akhirnya juga resign juga untuk lebih memilih bisnis karena hobi. Ternyata dia madoyanannya miara ikan ya, jadi miara cupang sekarang. Kalau mau tahu lebih jelasnya bisa nonton di YouTube saya, karena segala bisnisnya dia saya bongkar di situ. Jadi saya mau ngucapin selamat yang sore pagi nih Pak. Sore malam. Selamat malam. Janjian pagi, siang belum datang PPKM, ujung-ujung kesininya sore. Pak Andri apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini juga pasti banyak ramu kasirnya Pak Andri yang kangen. Pak Andri sekarang di mana? Ngapain aja? Gitu kan? Lama tak terdengar. Gitu. Orang sih nggak kangen. Nggak kangen. Karena kok galak. Enggak, gini teman-teman. Ya. Dulu semenjak saya lama di Tebet terus hijrah akhirnya pindah branch ya, lari ke daerah Kebayoran sampai akhirnya di Srengseng ditempatkan sebagai para toko di sana. Ketemu beliau nih yang paling care, jadi nerimain banget orang baru gitu. Jadi mana-mana sama dia muda nih. Sampai akhirnya akrab. Nggak lama saya di market, saya naik ke marketing. Saya lama di marketing, beliau nih naik jadi koordinator gitu. Saya juga kaget juga sih. Padahal orangnya tukang bercanda gitu, tukang ngelawak, tapi bisa jadi koru ya. Tapi emang namanya kita nggak ada yang tahu gitu kan. Terus kenapa saya bisa deket banget sama beliau nih? Satu sisi karena kita lama di Srengseng, berduaan mulu kalau meeting apa segala macem. Terus sampai saya di marketing, dia jadi korwil, ikut event saya. Sempet kejadian hilang handphone di event saya. Di mana sih Bos? Event apa lagi tuh? Kalau diceritain masih bilang pokoknya. Iya. Kalau nggak salah itu event menyambut Jakarta Fair yang ada di Kemayoran, tapi kita bikin di Monas. Lagi repot rame-ramenya, handphone hilang, tragis banget. Mana handphone teman akrab lagi. Aduh, gua merasa berdosa lah pokoknya. Sepanjang perjalanan, ya saya di marketing, beliau ada di koordinator, ya kita saling bersinergi lah, kasarnya saling bantu bahu membahu dalam programnya perusahaan gitu. Pak Andri, ini sekarang saya tanya, Pak Andri kan sekarang dari hijrah dari dunia retail ke sempat di Danone juga, ini sama Mama Arus kan ya. Nah, sampai akhirnya memutuskan untuk hijrah ke bisnis hobi yang akhirnya miara cupang dengan omset yang luar biasa sekarang. Walaupun satu seller, Pak Andri jual ke satu orang doang dan tidak diizinkan untuk jual ke yang lain. Gimana Pak? Hijrahnya tuh prosesnya gimana sampai akhirnya memutuskan, kayaknya gue cupang aja deh. Ya sebenarnya sih bentar kita melihat peluangnya aja ya. Kalau misalnya emang apa yang kita jalani arahnya jelas, profitnya jelas, kan nggak mungkin juga kan kita udah banyak ikan tapi kita nggak tahu pasarnya mau kemana, belinya mau kemana, nggak percuma kan. Yang ada nanti costnya mau tanggung banyak, biaya mau tanggung banyak, sedangkan innya nggak masuk, nggak ada masukannya, nggak ada di sana. Nah, sekarang gini ya, hijrah sebagai pengusaha yang berbasiskan dunia hobi. Di beberapa usaha sekarang di masa pandemi PPKM ya, banyak banget usaha yang nutup, kuliner banyak yang hancur. Usaha yang benar-benar megang itu masih ada retail juga kebutuhan pokok ya, tapi bisnis dari hobi tetap lancar nih. Alhamdulillah namanya. Tapi memang nggak banyak Penurunan ada, tapi nggak begitu parah.
Bahkan sekarang karena kondisinya begini ya, dan kemarin juga sebetulnya udah kan ratingnya kan sempat naik ke Jepang. Nah, sekarang kan sudah mulai merosot lagi. Nah sebenarnya sekarang nih hitungannya seleksi alam. Seleksi alam tuh maksudnya banyak yang petani-petani ikan cupang yang baru itu artinya adalah stiker semua. Iya, banyak yang nggak konsisten sama bisnisnya, tahu karena bisnis ini tren aja, bisnis lagi booming, tapi dia nggak tahu dasar pastinya seperti apa. Jadi makanya banyak pengusaha gagal adalah karena bisnis itu ngikutin tren aja gitu. Nah Sebetulnya gini, gua ngejelasin sedikit. Di dunia budidaya ikan cupang itu ada dua kategori. Kategori yang pertama tuh dia yang memang usaha mandiri, artinya tidak ada terikatan dengan orang lain atau seller lain atau broker lain atau market lain lah pokoknya. Dia bebas aja nih, dia ngawinin sendiri, beliin bukan sendiri, budidayanya itu sendiri, dia jualnya sendiri, bebas dia mau jual kemana. Tapi ada yang kedua juga, itu namanya yang sisin plasmaan. Nah jadi sisin plasmaan ini misalnya gua punya seller nih, seller besar, dan gua ini sebagai petaninya doang. Jadi setelah lagi bukan segala macam itu dapetnya dari dia. Gua cuma sebagai petani, ibaratnya bahasanya karyawannya dia. Tapi dengan yang membudidayakan aja, tapi yang jual dia, yang beli dari Pak Andri, yang jual dia, Pak Andri yang membudidayakan, dan mau nggak mau hanya ke dia aja. tuh, karena kan udah ibaratnya kita udah komitmen lah. Ada kontraknya lah ya. Jadi selama kita masih ada ikatan komitmen, hitungannya sih ini sih apa namanya kepercayaan aja, integritas. Jadi ikannya yang diamanati ke kita ini sebagai petani, kita jangan keluarin kemana-mana, kita jangan jual kemana-mana, jangan gara-gara itu aja sampai misalnya lu bisa jual 1 juta, 1.000 jual 2. Nah itu kan salah kan. Nah pokoknya prinsipnya selama kita memegang komitmen antara petani dengan si bos nih, seller, sampai kapanpun ikan selama masih ada di kita, dia bakal nampung. Nah sekarang saya mau tanya nih, sebagai pengusaha muda ya, muda kan ya, belum tua ya. Gini bos, kita sebagai pengusaha ataupun orang yang menjalankan tindak usaha, bener nggak sih kita nggak tutup mata karena posisinya online itu hadir di tengah-tengah kita, mau nggak mau kita harus ngikutin arus. Nah sekarang ketika kita bicaranya ngikutin arus, penting nggak sih, seberapa penting platform media sosial buat Pak Andri, semisal YouTube, TikTok, Snack Video, untuk sebagai media share atau wadah sharing produk yang kita jual, yang kita tawarkan ke publik gitu, ke masyarakat. Setidaknya masyarakat tahu kalau kita tuh, oh ini yang kita usahakan, ini yang kita jual, ini yang kita lagi perjuangkan buat kehidupan sehari-hari gitu. Perlu nggak sih menurut Pak Andri? Sebenarnya penting banget. Penting banget sebagai media share itu, wadah itu ya. Kita kan harus ngikutin zaman. Kalau kita ketinggalan zaman, kita nggak bakalan maju. Justru kalau misalnya apalagi kita misalnya apa namanya, kita seorang bisnis, jual, sekarang kan zamannya e-commerce online shop. Online shop. Iya. Kalau nggak kita mengandalkan offline-nya aja, tahu sendiri kan zamannya kayak gimana. Kalau saya sih, karena ini bisnis dari hobi ya, makin orang banyak ngeliat dan rutin makin sering lihat cupang, pasti rasa interestnya, rasa keinginan untuk memiliki juga pasti ada. Makanya saya rasa kalau bisnis yang lahir dari hobi, otomatis di media share-nya wajib ada dong. Jadi ya pengusaha ya, kalau menurut saya wajib tuh punya YouTube, punya TikTok, punya Snack Video, ya bukan sarana buat joget-joget ya, tapi sarana untuk dimediakan produk kita gitu. Bagaimana mempola dipasarkannya produk-produk kita itu di platform-platform tersebut gitu. Nah, Anda sendiri punya YouTube, TikTok, atau Snack Video?
untuk saat ini? Kalau gua sih jujur bukannya gaptek ya, masalah di sosial media tetap gua ada Instagram, tapi gua di situ nggak masarin. Nggak masalah, karena memang prosesnya ini hanya untuk satu sel. Bagusnya sebenarnya kalau yang tadi gua bilang kategori yang dia bisnisnya mandiri, yang nggak ada keterikatan dengan seller atau bosnya dia. Nah, itu lebih bagus. Justru dia setidaknya dia punya konten buat di YouTube, dia punya akun Instagram atau Facebook segala macam buat masarin apa yang dijual itu. Oke, sekarang gini, kita berangkat dari perusahaan retail yang sama. Tahu Apa tuh? pokoknya si merah. Jadi gini, kita si Albi lah ya. Si Albi itu dekat kiri itu maskotnya. Jadi gini bos, kita berangkat yang dari retail yang sama dengan pendidikan yang sama, SPD, STD, APC, gross margin. Ini empat part itu wajib penting banget buat pengusaha. Dia yang benar-benar usahanya itu bakalan jalan, bakalan aman ketika empat ini itu terjamin dengan rapi. Bener nggak bos? Betul bos. Iya. Nah, mau apapun bentuk bisnisnya gitu. Karena SPD sales per day, STD setruk per day-nya itu kudu wajib dilihat terus, dipantau terus. Karena fluktuatif naiknya laba, keuntungan, sales itu di situ. Terus juga kita bisa tahu dari APC, upgrade cost ya. Upgrade cost. Terus otomatis namanya usaha ada margin GM-nya. Ya kan? Nah, itu juga wajib dipantau buat pengusaha-pengusaha baru atau orang-orang yang baru menjalankan usaha kecil. Apa sih poin yang paling penting tuh? Karena pembelajaran dari retail, makanya kenapa retail itu bisa maju. Terus kenapa di retail itu pendapatannya dia nggak fluktuatif, nggak naik turun. Kalau misalkan gini, bokap gue pedagang, hari ini dapat 40 juta, besok bisa 60 juta, besok bisa 100 juta. Tahu-tahu besoknya cuma 2 juta. Artinya fluktuatif, naik turun SPD-nya. Tapi kalau di retail kita minimarket ini, kalau dia tanggal 1 dari grand opening pertama dia dapat duitnya 10 juta, sales per day-nya, sales di hari itu 10 juta. Besok hari 10 juta, besok hari 9 juta, besok 8, besok 10. Dan kalau di range rata-rata, totalnya bisa 300 juta. Artinya flat, artinya hitungannya tetap sales per day-nya 10 juta. Nah, kenapa kalau retail itu bisa flat? Bos, jawabannya apa? Lu sekarang ini gua kenal lu dari seorang kepala toko sampai jadi seorang forwil. Ilmu lu udah ketara luar biasa. Cinta lu sama si Albi tadi udah luar biasa. Gue mau nanya kenapa minimarket yang terkali itu retail sales per day-nya itu nggak fluktuatif, nggak naik turun kayak pedagang-pedagang biasa? Jawabannya apa? Nah, ya itu kan berdasarkan average. Rata-rata dari net seller. Net seller. Tapi kan gini maksud gua, sales per day kan gue bilang bapak gue ini pedagang pakaian di Jatinegara. Dia pendapatan itu entar 10 juta, besok 20 juta, besok 40, tahu-tahu turun 2 juta. Harinya tuh. Iya, naik turun. Tapi kalau sales minimarket itu sales pendapatan minimarket per hari kalau dia udah 10 juta kisaran, dia nggak jauh berbeda dari angka segitu, bos. Nggak fluktuatif gitu, dia akan stabil flat. Kalaupun turun nggak parah banget, kalaupun naik luar biasa. Kenapa kayak begitu? Apa ya? Ada yang tahu? Udah buta. Ini kormil ya coy. Asik. Enggak, gini. Alumni coy. Alumni. Aduh, alumni negara ya. Jadi maaf. Kalau dari segi pendapat saya gini, kenapa sales per day itu bisa stabil? Karena posisinya adalah gini, share-nya dia ada, dia punya leaflet tadi. Leaflet itu koran yang dibagi, koran Alfa, koran Indomaret yang dibagiin tiap sore ke anak-anak minimarket. Itu kecenderungan tiap orang yang lihat ada ketertarikan untuk membeli, dan dia pasti nyebarin itu di tanggal 1 sama 15, ya kan? Nah, iklannya juga dia brandingnya di mana-mana. Terus mindsetnya kan sama kayak produk itu Aqua. Kalau mau minum air putih, mau minum air apa aja, tapi bilangnya pasti Aqua.
Nah, udah benar-benar nge-brainwash-nya luar biasa. Bukan endorse ya. Nge-brainwash-nya udah biasa. Sekarang gini, hadirnya Po Alpha artinya membuktikan. Lu tau kan arti Po Alpha? Nah, hadirnya Po Alpha itu membuktikan bahwa sekarang otaknya manusia Indonesia sudah terprogres bahwa kalau lu habis dari mana aja pasti larinya habis dari Alpha, meski lu dari Sibiru, Indomaret, gitu loh. Itu hadirnya Po Alpha. Makanya kenapa Po Alpha akhirnya jadi artis, didatengin sampai Raffi Ahmad. Kemarin tuh pas penyerahan uang, parahin tuh yang datang. IM loh itu yang ngasih duit ke Po Alpha. Itu keberhasilan nge-branding Alfamart dan nge-brainwash otak-otaknya manusia Indonesia. Gitu. Dan ketika sudah ke brainwash, itu dari mana? Kalau dari Sibiru, bilang dari Alfa. Dan bikin minimarket tersebut tuh seolah-olah familiar. Yang udah biasa lah mau beli apapun, pengennya yang ber-AC dilayani dengan kasir yang cantik dan baik. Ya otomatis kan tadi di situ lagi. Benar nggak? Terlebih retail kita adalah di kebutuhan dasar, sembako. Makanya kenapa dia hitungannya range-nya stabil untuk masalah pendapatan tadi, sales per day-nya tadi. Nah makanya buat teman-teman yang baru belajar melakukan tindak usaha atau yang sudah melakukan tindak usaha, yang usahanya sekarang lagi down, yang usahanya lagi jatuh, analisis lagi usaha kalian, telaah lagi usaha kalian, pikir lagi bagaimana bisa mendapatkan sales per day yang baik dan berkecukupan. Jangan sampai seri sama modal, tapi harus benar-benar up di atas itu. Walaupun di masa pandemi kayak begini, syukur-syukur usaha tetap bisa berjalan di masa pandemi. Yang kalau boleh dibilang buat bayar listrik, bayar telepon, untung udah bisa makan, udah alhamdulillah, wajib bersyukur. Iya, apapun kita dalam keadaan apapun wajib bersyukur. Tapi berjuang tetap kudu harus. Betul Pak? Betul. Betul. Itu kawan-kawan. Kayak kita udah asar ya, udah mau asar. Sholat. Udah asar ya. Ini juga sebagai temu tangan, saya jauh-jauh datang ke sini nyamperin beliau nih di Kebon Jeruk ya. Masuk TV kan ya? Masuk TV. Buat teman-teman Serengseng, teman-teman Kebon Jeruk, areanya bekas areanya Pak siapa itu? Pak Antoni Brata, Simangunso. Buat bekas areanya Pak Adi Prastowo, terus area siapa? Sujimin, Pak Sujimin, Pak Satiri. Oh ya, areanya kakak kelas saya Pak Satiri. Ya, kawan-kawan kita mampir ke Pak Satiri ya. Karena itu salah satu guru besar di Alfamart. Suhu buat kita yang di toko. Jujur ya, buat kita keakraban di toko itu lebih dari keluarga. Kenapa? Toko menggenggam erat persaudaraan yang luar biasa. Itu anak-anak toko yang berangkat dari toko, aku cinta padamu. Asik. Oke kawan-kawan, berhubung udah waktu sholat asar, kita sholat asar dulu. Kita akhiri podcast kali ini. Terima kasih Pak Andri yang udah sedia hadir. Saya yang akhirnya mau ngajak Pak Andri dan diperbolehkan. Maaf ya, saya ngulik-ngulik usahanya Pak Andri karena memang saya orangnya kepo sama usaha orang. Jadi pengen sama-sama sukses gitu bos. Jadi ini mudah-mudahan konten podcast yang bisa memotivasi teman-teman ex alpha, teman-teman semua untuk menjalankan usahanya di ke depan. Oke bos ya. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.